Kita melanjutkan seri pembahasan seri introduksi kitab-kitab Perjanjian Baru ya. Hari ini kita masuk di dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya pembahasan introduksi theological profile dari surat Filipi ini Tuhan boleh sertai di dalam keadaan kami masing-masing. Engkau yang boleh menenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa merenungkan bersama dan kami sungguh mendapatkan manfaat, dan kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mengerti apa artinya kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, dan Engkau sekali lagi mengubah kehidupan kami melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Berkati baik hamba-Mu, berkati untuk materi yang dipersiapkan, berkati untuk rekan-rekan yang melayani di tim Aufi, berkati juga setiap orang yang mendengarkan, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah seperti biasanya kita akan coba untuk memperhatikan theological profile dari surat Filipi ini ya. Nah, kalau sudah melihat di sini eksistensi daripada kehidupan Kristen itu ya dinyatakan secara paradoks di dalam kehidupan Paulus sendiri gitu. Ya, seperti kita tahu ini adalah surat yang disebut dengan surat dari penjara ya, surat penjara. Tapi di sisi yang lain saudara melihat di situ ada panggilan berkali-kali untuk bersukacita. Rather paradoks ya, tapi ini bukan sesuatu yang kontradiktif, bukan, dan juga bukan penyakit jiwa pasti, bukan. Tapi ada satu keyakinan yang berbeda di sini ya, yang dimiliki oleh Paulus. Justru di dalam keadaan waktu dia terkurung, tapi dia bisa mengajak orang lain untuk bersukacita ya. Lockdown kita tentu saja nggak comparable ya sesuai dengan ini ya, terkurungnya Paulus di penjara gitu. Tapi Paulus yang berada di dalam penjara, dia tidak terpenjara di dalam kebebasannya, bisa bersukacita, ya bisa mengabarkan Kristus, bahkan dia juga bersukacita di dalam pemberitaan Injil oleh orang-orang yang lain, meskipun dengan motivasi benar atau tidak benar gitu ya. Tapi kita mau membaca sekali lagi ini ya, ajakan untuk bersukacita ini yang cukup frequent di dalam surat Filipi, misalnya 1 ayat 3 ya. 1 Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Persekutuan dalam berita Injil ya. Jadi alasan daripada ucapan syukur di sini ya, sukacitanya itu karena Paulus boleh menyaksikan persekutuan di dalam pemberitaan Injil ya. Jadi ini bukan satu sukacita karena satu alasan yang lain gitu ya, sifatnya duniawi, tapi terutama karena Paulus menyaksikan ada persekutuan di dalam pemberitaan Injil. Injil sendiri itu adalah sukacita, adalah kabar sukacita, dan mendengar pekerjaan pemberitaan Injil dan bersekutu di dalamnya itu adalah satu sukacita yang besar bagi Paulus ya. Kita membaca juga misalnya di dalam ayat yang ke-18 ya, ayat 18. Ayat 16 ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas ya, maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi kemudian Paulus mengatakan, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Rada sulit ya saya memahami ini ya, memahami apa itu persekutuan di dalam pemberitaan Injil di dalam pengertiannya seperti ini. Tapi Paulus bisa melihat secara objectively ya, bahwa yang penting itu adalah Kristus diberitakan ya. Memang alangkah baiknya kalau Kristus itu diberitakan bukan dengan maksud yang palsu, tapi dengan maksud yang jujur gitu. Tapi kalaupun di sini diberitakan dengan maksud yang palsu, ya Paulus bisa tetap bersukacita karena bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Jadi saudara perhatikan di sini ya, sukacitanya Paulus itu enggak direduksi, enggak disempitkan
oleh apa ya, kekesalannya dia gitu dengan orang-orang yang mau memperberat keadaannya gitu, dengan memberitakan Injil dengan maksud yang palsu gitu, untuk supaya sengaja memperberat keadaan Paulus, dia nggak peduli sesuai dengan itu gitu. Konsentrasinya, fokusnya itu ada pada Kristus yang diberitakan, ya, Injil Kristus yang diberitakan, dan itu memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Demikian kita bisa membaca di dalam ayat-ayat yang lain ya, kalau kita ini apa misalnya 3 ayat 1 ya. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu kita membaca misalnya di dalam pasal yang keempat ya, pasal yang keempat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Bukan saja Paulus mengajak mereka itu bersukacita, tapi jemaat di Filipi itu adalah sukacita Paulus ya. Sukacitanya Paulus itu bukan tentang keadaannya dia gitu, tapi dia menjadikan jemaat yang dia layani itu adalah sukacitanya ya. Ini orang yang apa ya, selfless di dalam hal ini ya. Ini adalah seseorang yang bukan self-conscious, tapi dia meletakkan sukacitanya itu pada jemaat. Dia melihat keadaan di sana, ya bagaimana mereka bersekutu di dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus bersukacita ya bersama dengan mereka gitu, dalam hal ini. Meskipun keadaannya sendiri sebetulnya tidak memungkinkan untuk dia bersukacita, tapi dia tidak dikurung oleh kondisi ya, whether di lockdown atau nggak di lockdown, dia terpenjara atau bebas di luar penjara, dia tetap bisa bersukacita. Karena sukacitanya seperti saudara baca di sini adalah jemaat yang dilayani itu, yaitu jemaat di Filipi. Jadi justru kalau saudara membaca ya, keadaan Paulus yang terjepit, yang berada di penjara itu justru seperti membawa kepada pemberitaan Injil yang lebih lebih luas gitu di dalam hal ini ya. Seperti kita baca di dalam pasal 1, kita membaca ayat yang ke-12 misalnya ya. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istilah semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Justru karena Paulus dipenjara, ya ini interestingly waktu Roh Kudus bekerja, instead of orang lebih hati-hati gitu ya, orang lebih wah ini bahaya loh. Paulus di penjara loh, jadi kita mesti lebih hati-hati di dalam memberitakan Injil. Tapi kita nggak membaca cerita itu di dalam Filipi 1 yang dikatakan di sini ayat 14, justru karena Paulus di penjara, maka orang-orang lain ya, saudara-saudara yang lain, saudara-saudara di dalam Tuhan itu justru semakin bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut ya. Jadi seringkali di dalam kehidupan ini kita sulit ya mengerti bijaksana Tuhan gitu. Kalau secara logika manusia ya, Paulus mengalami pembenjaraan seperti ini seperti kayak akan memperberat ya, merugikan pemberitaan Injil. Seperti kayak akan menghambat pemberitaan Injil atau akan menciptakan orang-orang lain itu jadi discourage karena melihat penghukuman yang diterima oleh Paulus. Tetapi di sini kenyataannya tidak gitu. Dan waktu Paulus melihat justru karena pemenjaraannya ini membuat orang lain justru lebih courageous di dalam hal ini. Ini sudah pasti adalah pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin tanpa Roh Kudus ya. Di situ dia bersyukur dan dia bersukacita ya di dalam hal ini. Sekali lagi ya, sukacitanya itu karena Injil semakin luas diberitakan dengan tidak takut ya. Lalu kita membaca ini ya, paradoks yang lain lagi gitu, paradoks di dalam pengertian apa, yaitu ini ya, kalau kita baca 1 ayat 18 misalnya, 1:18 dan seterusnya tadi kita sudah baca ya sampai 18, 19. Karena aku tahu, saya baca 19 ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang saat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Kristus dimuliakan ya, baik oleh hidup Paulus maupun juga oleh matinya Paulus.
Baru 21 ayat terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya, paradoks ini ya. Jadi apa ya, ini eksistensi kehidupan Kristen gitu. Mati adalah keuntungan kan ya, karena kembali berjumpa dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus secara sempurna. Di dalam hal ini ya, kita sebagai orang percaya bersama dengan Paulus, kita merindukan hal ini. Bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Tetapi ini paradoksnya ya, juga ada tarikan ya untuk tetap ada di dalam dunia. Bukan karena mencintai fasilitas di dunia ini, bukan. Tapi seperti dikatakan di sini ya, bekerja memberi buah. Ya. Satu sisi ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan itu pasti jauh lebih baik. Jauh lebih menyenangkan ya. Lebih enjoyable karena kita menikmati the fullness of Christ di sana gitu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu ya, karena kamu. Jadi saudara melihat di sini apa ya, jadi mungkin yang penting ya bukan ini ya, bukan apakah kita hidup atau mati gitu, tapi entah kita hidup atau kita mati, itu kita hidup untuk memuliakan Kristus di dalam tubuh kita, seperti dicatat di dalam ayat yang ke-20 ya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi senternya ada di sana. Memang kalau kita bicara tentang pilihan dalam ini, pilihan bersama dengan Kristus atau masih berada di dalam dunia gitu ya. Ini bisa seperti kayak satu pilihan yang dilematis di dalam pengertian. Sebetulnya sih bersama dengan Kristus pasti jauh lebih bahagia gitu. Tapi akhirnya ya kalaupun masih ada di sini, itu berarti harus bekerja memberi buah ya. Ini satu prinsip yang penting ya, dan juga merupakan satu rahasia sukacita. Sebetulnya saya nggak terlalu suka sih saya pakai ini istilah ini ya, rahasia sukacita gitu. Kalau kita bisa bicara rahasia seperti kiat sukses mendapatkan sukacita gitu ya. Ujung-ujungnya itu egois mau mengejar sukacita sendiri gitu. Kita percaya bahwa sukacita itu adalah akibat ya, yang akan diberikan oleh Tuhan bagi orang yang taat kepada Kristus itu. Jadi bukan, kalaupun kita pakai istilah rahasia sukacita, tolong jangan dibaca di sini seperti kayak rahasia atau kiat sukses bagaimana mencapai sukacita gitu ya. Kita nggak tertarik saya Bible study seperti itu, karena ujung-ujungnya itu mengejar subjective joy, personal joy, individual joy dan sebagainya. Ini justru bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam surat Filipi. Sukacita Paulus itu adalah jemaat Filipi ya, bukan sukacita dia lepas daripada penjara, terus nggak bisa bersukacita karena dia sedang di penjara gitu. Sukacitanya Paulus itu adalah karena Injil boleh terus-menerus diberitakan, Kristus itu diberitakan. Itu sukacitanya Paulus di dalam hal ini ya. Dan kita mesti belajar sukacita yang seperti ini ya. Jadi, kalaupun pakai istilah rahasia sukacita gitu ya. Ya ini adalah bagaimana selama kita berada di dalam dunia ini kita bekerja memberi buah. Kita harap jemaat itu bertumbuh ya, ya kita semua perlu bertumbuh ya, hamba Tuhan pun juga tetap perlu bertumbuh gitu. Sukacita kita itu apa sih sebetulnya? Sukacita kita itu waktu kita itu bukan hanya menerima saja ya, dilayani saja terus mendapat belas kasihan orang lain ya, tentu ada saat-saat seperti itu atau katakanlah fase seperti itu ya. Tapi kalau kita bertumbuh ya, kita bekerja memberi buah ya, kita bisa memberi buah dalam hal ini. Nah itu adalah satu sukacita. Paulus itu hidupnya memberi buah dan dia bisa mengatakan bahwa jemaat di Filipi itu adalah sukacitanya dia ya. Karena apa? Ya karena dia memberi buah ya demi mereka ini juga kan ya, kasihnya kepada mereka sehingga sukacitanya itu adalah jemaat yang dia layani. Nah, soalnya kalau kita bisa menghayati hal yang seperti ini ya, kehidupan kita saya percaya juga akan menikmati sukacita gitu ya, nggak akan diombang-ambingkan oleh keadaan apa ya, keadaan kondisi yang sedang kita alami gitu. Hati-hati saya dalam keadaan seperti ini ya, orang bilang ini second wave gitu. Sebagian orang bisa euforia gitu ya, euforia karena sudah kadung ditekan gitu ya, berasa suppress, terus begitu di loosen, di ease, agak dilepas gitu, terus kemudian jadi apa namanya, jadi liar gitu ya, terus kita sudah nggak tahan lagi, ini sudah berbulan-bulan terkunci di rumah dan sebagainya gitu. Tapi saudara nggak mendapatkan kehidupan Paulus seperti itu ya, even di dalam cerita ini kan ya Paulus di penjara gitu.
tapi dia tetap bisa bersukacita di dalam keterkurungan atau keterpenjaraannya gitu. Karena dia menaruh sukacitanya itu bukan kepada dirinya sendiri gitu, tapi bagaimana kehidupannya memberi buah itu. Ini satu undangan ya, kalau kita bertumbuh, kita bukan terus menerima pertolongan daripada orang lain, tapi bagaimana kita sendiri itu memberi buah. Kehidupan yang terus dilayani, kehidupan yang terus menerus ditolong, itu ini ya Pak, rather miserable sebetulnya, karena nggak mengerti sukacita yang dalam ini gitu. So, kita teruskan ya di dalam hal ini. Jadi sekali lagi Paulus itu ditarik ya di sini kedua belah istilahnya tarikan dialektis gitu ya ini. Jadi mau bersama dengan Kristus atau masih berada dalam dunia. Tapi kalaupun masih berada dalam dunia itu artinya adalah bekerja memberi buah. Jadi demi pemberitaan Injil ya, demi pelayanan memberi buah bagi jemaat di situ ya, itu akhirnya ya dia memilih untuk ya masih ada di dalam dunia ini ya, dia menerimanya juga gitu dengan sukacita. Kita membaca Filipi 1 ayat 22 tadi sudah ya, 22, terus kemudian kita membaca sampai dengan yang ke-26 ya. Tadi saya membaca sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 24 ya, kalau nggak salah. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Saudara perhatikan ya, Paulus itu betul-betul ada persekutuan dengan jemaatnya ya. Ini bukan perkataan orang GR ya. Misalnya ya, ayat 26 tadi loh. Kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku GR gitu ya. Siapa yang akan bertambah sukacita ketemu lu gitu. Lu itu kan menurut lu gitu ya. Tidak, ini Paulus bukan orang GR kayak begitu ya, bukan orang yang very self-conscious atau self-confident, overconfident padahal nggak diterima oleh jemaat. Tidak gitu. Tapi ini ada satu statement yang seseorang yang sehat ya, mengetahui apa yang dia bisa harapkan daripada jemaatnya. Dia menjadikan jemaatnya itu sukacitanya, tapi dia juga berani mempercayakan dirinya, dia berani mengatakan ya, ini dalam kepercayaan bahwa waktu dia bisa berjumpa dengan jemaatnya kembali, ya itu juga pasti jemaatnya juga bersukacita dalam hal ini. Sekali lagi ya, bukan perkataan seorang yang GR gitu atau merasa sangat signifikan atau apa gitu ya, bukan. Tapi di dalam pengertian ini berarti ada persekutuan. Dia bisa mengatakan kalimat seperti ini ya. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku ya. Sebagaimana Paulus juga bisa mengatakan hal yang sama, kamu juga adalah sukacitaku ya. Maka saya juga di dalam hal ini ya, bisa karena saya ya kemegahanmu dalam Kristus Yesus bisa bertambah juga. Yaitu kapan? Ketika aku dapat kembali kepada kamu ya. Jadi ini lebih daripada sekedar imajinasi atau harapan kosong atau apa ya, bukan. Tapi ini satu harapan yang timbul dari relasi kasih ya, atau relasi cinta gitu. Ya meskipun belum pun, tapi sukacitanya sudah bisa dicicipi di sini dan sekarang ya. Sukacitanya itu sudah bisa dicicipi di sini dan sekarang. Maksudnya termasuk oleh Paulus sendiri gitu ya. Ya, lalu apalagi yang kita bisa baca misalnya di dalam pasal 3 ya, kita membaca pasal 3 ayat 10 dan seterusnya. Ya, ini ayat yang penting, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan saya di sini ya, bahwa Paulus punya keintiman ya di dalam persekutuan dengan jemaatnya. Jadi sekali lagi ya, jemaat Filipi itu adalah sukacitanya, tapi dia sendiri juga mempercayai bahwa dia juga adalah sukacita ya, kedatangannya adalah sukacita bagi jemaat Filipi gitu. Tetapi ini tidak menjadikan persekutuan ini jadi mirip satu persekutuan humanistik lah atau horizontal only gitu ya. Karena sudah mendapati di sini ini tetap bagaimanapun dasarnya itu adalah kristologi ya. Persekutuan dengan Kristus, namely lebih precise lagi, yaitu persekutuan di dalam penderitaan Kristus ya, dan juga persekutuan di dalam kematiannya ya, accordingly,
dan juga persekutuan di dalam kebangkitannya. Jadi persekutuan di dalam penderitaan kematian Kristus ya, dan bersama dengan itu persekutuan di dalam kebangkitannya ya. Bagi Paulus ya, ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa pisahkan ya. Kalau kita mau mengenal kuasa kebangkitannya, seperti dikatakan dalam Filipi 3 ini, kita masuk di dalam persekutuan di dalam penderitaan atau kematian Kristus. Nggak ada persekutuan di dalam kematian Kristus, berarti nggak ada persekutuan di dalam kebangkitan, nggak ada gitu. Karena kebangkitan itu nggak possible tanpa kematian ya. Tanpa persekutuan penderitaan Kristus ya, nggak ada persekutuan di dalam kebangkitan itu nggak ada gitu. Jadi mereka yang terus membicarakan tentang kuasa kebangkitan, tentang kuasa Tuhan ya, tapi nggak membicarakan tentang persekutuan di dalam kematian atau penderitaan Kristus ya, bersama dengan Kristus di dalam penderitaan dan kematiannya, itu nggak cocok sih dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Sekali lagi ya, kita nggak bisa bicara kuasa kebangkitan tanpa membicarakan tentang kuasa kematian. Ini jelas sekali dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Nah, ya apakah ini termasuk juga again another paradox? Mungkin boleh juga ya kita mengatakan kalimat seperti ini. Nggak ada kemungkinan untuk bisa mengenal kuasa kebangkitan Kristus tanpa persekutuan di dalam penderitaannya itu, seperti kita baca di dalam ayat yang ke-10, dan persekutuan juga di dalam kematian Kristus ya. Itulah yang akan menolong kita untuk bisa mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kita mau melihat ini ya, apa kehidupan kita itu bagaimana Tuhan boleh memakai kita menjadi berkat, itu bukan tergantung dari berapa banyak saudara punya talenta atau tingkat pendidikan saudara berapa tinggi dan sebagainya. Bukan itu tapi bagaimana kita menghayati penderitaan bersama dengan Kristus ini. Bagaimana kita mati ego kita ini ya, mati manusia lama kita. Banyak orang itu sebetulnya bisa dipakai Tuhan ya, termasuk saudara dan saya. Ini kita bicara untuk diri sendiri juga gitu ya. Tuhan bisa pakai lebih luas ya, meskipun tentu saja kita harus selalu menambahkan Tuhan pakai bukan karena kebaikan kita ya, tapi karena semata-mata belas kasihan dan anugerahnya. Tapi orang itu jadi bisa kurang maksimal dipakai Tuhan ya, karena dia itu ya nggak mau mati egonya gitu. Dia nggak mau menyalibkan manusia lamanya, dia nggak mau bersekutu di dalam penderitaan Kristus, dia nggak mau, dia nggak rela gitu, dia nggak mau mengalami pembentukan ini gitu. Seperti masih ada reservation gitu, tapi mau dipakai Tuhan. Ya mau dipakai Tuhan bagaimana? Bagaimana saya mau dipakai Tuhan gitu? Mau mengalami kuasa kebangkitan itu bagaimana? Kalau menurut Paulus di dalam Filipi 3 ini saling berkait satu dengan yang lain ya. Kita nggak bisa pisahkan ini tentang apa persekutuan di dalam penderitaan Kristus atau kematian Kristus dan persekutuan dan kuasa kebangkitan Kristus gitu. Saya pikir ini sesuatu yang crystal clear lah di dalam hal ini seharusnya bagi kita yang percaya. Gitu. Mirip seperti di dalam surat Korintus ya, justru di dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus di sini dia mengalami ya, dia menikmati ya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan anugerah. Ya. Justru di dalam penderitaan waktu dia di penjara dan sebagainya ini. Jadi ini memang betul-betul adalah satu surat yang sifatnya paradoks ya. Selain Filipi 3 ini ya, saya percaya bagi kita kita sangat-sangat ini ya familiar dengan Filipi 2 gitu, yaitu sukacita atau kehidupan daripada jemaat di Filipi itu dasarnya itu selalu adalah Kristus ya di dalam hal ini. Sebetulnya everything itu dasarnya adalah Kristus dalam hal ini. Tapi maksudnya begini Paulus nggak mau cuma mengajarkan sukacita di dalam pengertian ya psychological gitu misalnya. Hai jemaat bersukacitalah gitu ya, karena kalau kamu nggak mau bersukacita ntar kamu depres loh. Kamu bersukacita, bersyukur gitu ya. Orang bersukacita itu hatinya lebih plong dan sebagainya. Itu jadi ini ya therapeutic Christianity gitu. Sekali lagi ya, jadi therapeutic Christianity gitu. Cuma ngurusin orang-orang yang sakit secara psikologis bagaimana bisa mendapatkan kesehatan jiwa dan sebagainya. Tapi mungkin bukan pengenalan akan Yesus Kristus. Kita percaya di dalam kekristenan pasti ada aspek terapeutik ya, nggak salah sih itu. Maksudnya di dalam kekristenan ada
Ada aspek penyembuhan psikologis juga, betul juga gitu ya. Tapi bukan hanya ini, Pak. Terutama itu adalah pengenalan, ya, relasi, ya, intimacy dengan Kristus, ya, persekutuan dengan Kristus, union with Christ. Maka saudara membaca, ya, di dalam mulai dari pasal 1, sudah misalnya saudara membaca di dalam ayat yang ke apa ini ya, 27 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi bukan cuma sukacita memberitakan Injil, ya, Injil Kristus yang diberitakan katakanlah secara verbal gitu ya. Tapi ini loh kalimat ini ya. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus gitu. Apakah kita menghidupi narasi Injil di dalam kehidupan kita? Apakah kita menghidupi narasi kehidupan Kristus gitu? Atau kita hanya memberitakan saja gitu? Memberitakan saja tapi sendiri nggak percaya gitu, sendiri nggak tertarik dengan narasi tersebut. Paulus mengatakan dalam ayat ke-27 ini ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ya. Jadi mereka menerima berita Injil, mereka percaya ya, terus ada iman yang ditimbulkan oleh pemberitaan Injil itu. Kemudian apa? Yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Bukan hanya menerima di dalam pengertian menerima terus setelah itu menghidupi narasi yang lain, bukan. Tapi bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil. 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita ya untuk Dia. Ya, saya tadi bacanya dari pasal 3 dulu, baru pasal 1 ya. Sebetulnya kalau kita baca lebih urut ya, ini adalah ayat yang lebih dahulu ya, daripada ayat yang tadi ya, lebih katakanlah lebih bicara lebih dalam ya, pentingnya persekutuan dalam penderitaan, dalam kematian Kristus, bersama dengan itu persekutuan juga di dalam kuasa kebangkitan ya. Tapi di sini sudah diantisipasi, ya, 1 ayat 29 ya. Kita itu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, iman kepada Kristus, tapi juga apa? Untuk menderita untuk Dia, ya, menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus nggak menjadi minder gitu loh. Paulus nggak menjadi rasa bersalah gitu ya. Iya ini saya, jadi terpenjara karena kelewat frontal sih ya, waktu itu memberitakan Injil sampai orang tersinggung gitu ya. Akhirnya dipenjara deh sekarang. Gara-gara dipenjara jadi nggak bisa lagi melayani jemaat Filipi gitu ya. Misalnya perasaan guilty feeling gitu. Bukan. Paulus nggak ada excuse di dalam hal ini ya. Paulus nggak say sorry gitu misalnya. Maaf ya jemaat Filipi, ini bagaimana ya, saya waktu itu kurang hati-hati pelayanannya, akhirnya saya dipenjara deh. Sekarang saya nggak bisa melayani kamu lagi secara fisik, saya nggak bisa hadir di sana karena saya dipenjara gitu. Saudara nggak mendapati nuansa itu sama sekali gitu. Karena Paulus tahu dia dipenjara itu karena Kristus. Sekali lagi ya, dia itu dipenjara karena ya ini dia bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus saja, itu bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Karena itu Paulus dipenjara. Jadi ini adalah satu sukacita, satu kebahagiaan ya menderita bersama dengan Kristus. Jadi ini ya supaya precise ya. Paulus bukan bersukacita karena dia menderita loh, bukan. Itu namanya sakit jiwa gitu. Paulus bersukacita karena penderitaannya itu adalah penderitaan di dalam Kristus. Dengan demikian dia waktu menderita itu dia mengalami persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Ya. Intinya itu adalah persekutuan dengan Kristus, itulah yang membawa sukacita ya. Karena Kristus itu sumber sukacita, entah di dalam penderitaan atau di dalam ini ya kelegaan gitu dalam hal ini. Jadi saudara melihat di situ Paulus mengajarkan bagaimana kehidupan itu seharusnya berpadanan dengan Kristus ya, berpadanan dengan Kristus. Kalau kita membaca pasal 2 yang terkenal itu ya, pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini ya. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Istilah sempurnakanlah itu artinya apa saya? Berarti jemaat Filipi itu sudah merupakan sukacita Paulus, tapi ini masih bisa diimprove gitu ya, masih bisa disempurnakan sukacitanya, masih ada ruang untuk pertumbuhan, bukan sudah mentok sukacitanya, tapi bisa grow lagi di dalam hal ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan seterusnya ya, sudah bisa meneruskan 9, 10, 11 itu. Tapi sekali lagi ya, sudah melihat di sini nasihat ya yang diberikan oleh Paulus ya, ajakan itu nggak bisa dilepaskan daripada teladan kehidupan Yesus Kristus. Ini dasarnya itu adalah kristologi seperti saudara membaca di sini ya. Tanpa Kristus ya, ini kekristenan hanya akan menjadi moral religion ya, itu nggak menarik sama sekali. Sekali lagi ya, kalau Kristus itu nggak ada, ini jadi Christless Christianity ya. Jadi khotbah-khotbah moral gitu. Jadi apa ini ya? Khotbahnya itu adalah moral improvement. Bagaimana jadi orang yang ini loh, jangan egois ya. Jangan cari kepentingan sendiri gitu ya. Rendah hatilah ya, jangan sombong gitu ya. Tapi nggak ada Kristus ya gitu ya. Itu sesuatu khotbah moral namanya gitu. Meskipun kalimat-kalimatnya seperti baik sekali gitu ya. Tapi yang membedakan di dalam hal ini adalah waktu setiap kali Paulus mengatakan kalimat ini ya, misalnya apa ya itu tadi ya, jangan mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, ya jangan mencari itu, hendaklah rendah hati dan sebagainya. Ini semuanya itu kristologis itu. Ini semuanya adalah dasar itu bicara kehidupan Kristus. Mengapa seperti ini ya? Karena again, inilah persekutuan dengan Kristus. Kalau kita betul-betul bersekutu dengan Kristus ya, maka kita menjadi satu roh di dalam hal ini ya. Kita memiliki kerendahan hati seperti kerendahan hati Kristus. Kita bisa menjadi hamba seorang terhadap yang lain ya, seperti Kristus yang juga adalah menjadikan dirinya itu hamba dan melayani yang lain. Jadi ini adalah bicara apa sih? Bicara persekutuan dengan Kristus ya, union with Christ. Tanpa union with Christ ini sekali lagi hanya menjadi wejangan-wejangan moral yang ya kekristenan itu jadi kehilangan ya di dalam hal ini ya, kehilangan core atau kehilangan substance. Kita membaca 2 ayat 13 ya, tadi kita membaca ini satu perikop yang sampai kepada ayat 11, tapi di dalam 2:13 ya, ini saya baca dari 12 ya, ini 12 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah ini another paradox ya, kalau kita mau pakai motif paradoks itu. Di satu sisi kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Tapi saudara ini ya, saudara perhatikan ya, bagaimanapun ini penting saya pembacaan konteksnya ya. Kalau sudah baca di dalam 12 bagian awalnya itu kan kamu senantiasa taat ya. Orang yang senantiasa taat itu needless to say sudah pasti spiritually regenerated kan ya. Jadi waktu saudara membaca ini tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Kalimat ini bukan dari orang yang belum regenerated terus kemudian diperintahkan ya, kerjakan keselamatanmu. Ya nggak mungkin saya. Ini adalah kalimat yang diberikan kepada orang-orang yang pasti spiritually regenerated, sudah lahir baru ya. Dari mana kita tahu? Ya ini kalimat kamu senantiasa taat. Kan nggak mungkin saya orang yang taat adalah orang yang belum lahir baru. Bagaimana dia bisa taat? Ya. Jadi ini adalah diberikan kepada orang-orang yang memang sudah dibangkitkan gitu oleh Roh Kudus, dilahir barukan. Maka bisa mengatakan kalimat seperti ini. Tetaplah. Tetaplah itu berarti sudah kan ya. Sudah, lalu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa sih? Di satu sisi ada tanggung jawab saudara dan saya untuk tetap taat, tetap mengerjakan keselamatan kita ya. Di sisi yang lain ya, di sisi yang lain sudah melihat di situ Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya ya. Jadi waktu kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Anyway, ini
Yang memungkinkan ini terjadi adalah Roh Kudus yang sudah melahirkan orang tersebut ya, sehingga bisa mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Dan untuk menekankan ini sekali lagi ya, apa yang sudah dimulai oleh Allah sendiri, Paulus mengingatkan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Istilah menurut kerelaannya itu saya kalau di dalam ini ya Pauline Corpus itu seringkali dipakai untuk menunjuk kepada kedaulatan Allah gitu. Kerelaan kehendak Allah ya, yang kedaulatan, kebebasan Allah ya, yang memilih orang untuk diselamatkan gitu dalam hal ini ya. Itu istilah menurut kerelaannya gitu. Jadi ini apa Allah yang berdaulat, Allah yang bebas, Allah yang berkehendak dalam hal ini. Dan supaya kita memberi segala kemuliaan, ya waktu kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu adalah tanggung jawab kita ya. Tapi ayat 13 kemudian mengatakan dalam hal ini Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu ya, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Supaya saudara dan saya jangan sombong ya, jangan kemudian apa ini kita apa itu merasa itu adalah jasa kita gitu ya, kerja kerasnya kita, hard worknya kita, ini effortnya kita dan sebagainya. Maka diingatkan dalam ayat 13 itu Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan ditafsir seperti kayak ini Paulus mengajarkan robotik antropologi, bukan saudara salah mengerti ya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali ya itu reform soteriologi atau reform apa ini ya doctrine of sanctification dituduh seperti kayak seringkali ya tuduhan-tuduhan ini. Nanti orang itu jadi kalau semua bicara tentang Allah, anugerah Allah dan sebagainya hidupnya jadi sembrono, berkanjang di dalam dosa. Sebenarnya spiritnya bukan ke sana, tapi spiritnya itu doksologi, mengembalikan semua kemuliaan kepada Allah. Karena meskipun saya yang taat ya, saya taat itu karena Allah yang terlebih dahulu mengerjakan ya. Dan waktu saya bisa taat itu pun juga adalah pekerjaan Tuhan ya. Jadi saya nggak mencuri kemuliaan Tuhan, itu spiritnya ya. Kalau saudara bisa mengerti ini, saya pikir saudara harusnya easily ya bisa menerima ini gitu. Karena motivasinya adalah untuk mempermuliakan Allah, memberikan seluruh kemuliaan itu kepada Allah gitu dan bukan apa ya mau menekankan bahwa betapa taatnya kita, betapa salehnya kita dan sebagainya. Tekanan itu bukan ada pada kita tapi ada pada Allah ya yang sudah menyatakan dirinya atau keselamatan di dalam Kristus. Dengan demikian saya kalau saudara membaca juga accordingly ya waktu kita bicara tentang apa ini ya Pauline Ethics menurut surat Filipi ya Pauline Ethics menurut surat Filipi. Di sini ini bukan ditaruh di dalam apa ya satu pengejaran kesempurnaan yang idealis gitu misalnya, bukan itu gitu, bukan di dalam konsep seperti itu, tetapi adalah satu pengertian pengenalan ya akan kuasa Allah. Sekali lagi ya, pengenalan akan kuasa Allah yang dinyatakan ya oleh kuasa Roh Kudus. Kita baca saja. Sebetulnya ayat 13 tadi sudah menyatakan itu kan ya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi ayat yang lain lagi misalnya di dalam ayat pasal 1 ya, ayat yang kita membaca pasal 1 ya. Ayat 19 tadi kita sudah baca, kita baca lagi ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Pertolongan Roh Yesus Kristus ya. Kita membaca di dalam pasal yang keempat, kita membaca pasal keempat ayat yang kita bisa baca sebetulnya mulai dari ayat 10 sih ya. Tapi yang kita mau tekankan di sini adalah ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini adalah apa etik kebergantungan ya. Bukan etik achievement gitu, bukan etik merangkak bagaimana dari orang yang kurang ideal menjadi manusia yang lebih ideal gitu ya, bukan itu. Tapi justru bagaimana kita di dalam kehidupan ini ya, meskipun kita lemah dan indeed memang kita lemah dan selamanya lemah kayaknya, kita itu belajar bergantung kepada kekuatan yang berasal dari Kristus. Saudara perhatikan kalimat ini sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ya, Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Paulus nggak bilang misalnya ya segala perkara
gradually semakin dapat kutanggung ya. Kalau dulu sih saya nggak kuat sih ya. Saya cuma bisa 2 kilo gitu. Kalau sekarang saya ya 15 kilo gitu misalnya, somehow lebih perfect gitu. Dan saya berharap 3 tahun lagi saya bisa menanggung lebih berat lagi. Misalnya 25 kilo gitu ya. Saudara nggak mendapatkan gambaran gini, enggak. Paulus itu intinya itu bukan apa ya, apa ini namanya saya, achievement progresif di dalam kehidupannya ya, tapi dia memberitakan bagaimana dia menanggung ya kehidupan ini di dalam Kristus, dan Kristus itu nggak pernah berubah, ya. Kristus itu nggak pernah menjadi tambah kuat atau apa, Kristus selalu maha kuasa gitu. Pertanyaannya ini, kita ini menanggung segala perkara di dalam Kristus kah gitu ya? Kalau kita menanggungnya di dalam Kristus ya kita jadi kuat di dalam hal ini gitu. Tapi kalau kita berhenti menanggung segala perkara itu ya, di dalam Kristus, alias kita mencoba untuk memikulnya sendiri, ya sudah, kita akan di dalam kelemahan itu. Gitu. Dan perhatikan kalau sudah membaca di dalam konteks, saya sudah pernah bahas ini ya, di dalam khotbah yang lain gitu. Saya nggak mau mengulangi terlalu panjang gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam bagian atasnya itu kan bicara tentang ini ya, kekurangan atau juga kelimpahan. Jadi segala perkara ini menunjuk kepada apa? Menunjuk baik kekurangan, baik kelimpahan. Kekurangan itu bisa ditanggung di dalam Kristus, ya, memberikan kekuatan. Kita bisa ada passion, ya, seperti katanya Calvin gitu, dalam keadaan adversity, kita ada passion ya untuk bear the cross. Tapi kelimpahan itu juga perlu ditanggung di dalam Kristus, loh. Ini ya kalau sudah bandingkan dengan tradisi kita bijaksana ya, itu jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan gitu ya. Maksudnya ini perspektif kelemahan manusia indeed gitu. Kekayaan itu bisa membuat kita melupakan Tuhan gitu. Siapa Tuhan itu? Karena kita kaya gitu. Tapi kalau miskin terus kemudian kita mencuri dan kita merusak kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi di dalam perkataan itu dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan deh, supaya kalau miskin terus kemudian saya mencuri, saya mempermalukan nama Tuhan gitu ya. Tapi kalau kaya nanti saya lupa namamu gitu di dalam hal ini ya. Jadi serba sulit ya di dalam hal ini. Tapi Paulus dari perspektif iman dia mengatakan, dan ini truly apa ya, saya ini apa melampaui kita bisa katakan ya, in the light of New Testament, Paulus mengatakan mau kekurangan mau kelimpahan itu saya bisa menanggungnya di dalam Kristus. Orang perlu menanggung bukan cuma kekurangan di dalam Kristus. Kekurangan kita perlu tanggung dalam Kristus betul, supaya kita bisa sabar ya. Tapi kelimpahan itu kita juga perlu menanggung ya di dalam Kristus. Kalau kita nggak menanggung kekayaan di dalam Kristus ya kita bisa hancur oleh karena kelimpahan atau kekayaan itu. Gitu. Maka Paulus mengatakan dalam hal ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan cuma perlu kekuatan waktu kita kekurangan. Waktu kelimpahan itu kita indeed perlu kekuatan, saya sangat perlu kekuatan yang di dalam Kristus supaya kita jangan melupakan nama Tuhan, supaya kita jangan jatuh kepada dosa kesombongan lalu merasa punya power ya, bisa mengatur orang lain dan sebagainya. Hati-hati saya dengan keadaan seperti itu. Jadi saudara melihat di sini ya, sekali lagi bukan pengejaran apa ini ya, kesempurnaan yang ideal gitu, ethics Filipi, tapi bagaimana belajar menanggung segala sesuatu di dalam Kristus ya, oleh pertolongan Roh Yesus Kristus seperti dikatakan di dalam bagian yang sebelumnya. Konsep yang lain kita membaca dari Filipi 3 ya, Filipi 3 ayat 4 ya. Saya membaca ntar nggak harus semuanya ya, tapi ayat yang kita mau tekankan. Jadi kalau kita baca mulai ayat keempat ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, dan seterusnya ya. Tapi terus kemudian saya lompat kepada ayat ke-7 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ya, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini ada aksiologi yang dibereskan ya di dalam hal ini ya. Kristus itu datang, masuk ke dalam kehidupan kita, itu membereskan konsep nilai. Dan ini penting, saya ini termasuk bagian yang penting ya. Entah ini saudara mau kaitkan dengan etik atau apa ya, ini ya bukan cuma etik ya, tapi ini ya kehidupan spiritualitas saya termasuk di dalamnya gitu. Waktu kita mengenal Kristus, waktu kita bersekutu dengan Kristus, saudara akan bergeser gitu. Apa yang saudara anggap mulia, ya, apa yang saudara anggap indah, itu akan ada remapping gitu, akan ada penataan kembali gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang hidupnya itu berpadanan dengan Injil Kristus ya. Orang cuma mengaku seperti kayak percaya Injil, percaya Yesus Kristus, tapi dia masih konsep nilainya itu sama dengan orang-orang yang nggak mengenal Kristus ya. Ini tanda-tanda ya sebetulnya sudah lahir baru atau belum sih. Paulus di sini mengalami ini loh saya Pak, perubahan konsep nilai yang radikal ya. Tadinya dia membanggakan itu kan ya. Hal-hal yang dibanggakan oleh orang Israel ini wajar sekali saya. Ini bukan sesuatu yang apa itu ya, kelewat GR atau kelewat apa ini namanya, kayak narsisistik banget sih bangga hal ini. Oh tidak, saya semua orang Israel kan membanggakan hal ini. Seperti yang di daftar tadi gitu misalnya. Apalagi dia adalah apa tentang pendiriannya dia itu apa orang Farisi ya. Dalam menaati hukum Taurat, dia berani mengatakan tidak bercacat, katanya Paulus itu. Tetapi terus kemudian dia mengatakan apa yang dulu itu ya, kebanggaan-kebanggaan itu ya. Sekarang saya anggap rugi karena Kristus. Karena Kristus ini penting ya. Saudara bukan cuma membuang kekayaan, membuang apalah popularitas atau kemuliaan dunia membuang, tapi setelah membuang terus gak dapat apa-apa juga. Ya percuma. Ini relativisasinya itu terjadi karena Kristus ya. Kristus itu yang menggeser itu semua gitu. Paulus mengatakan ini semuanya saya anggap seperti sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia daripada semuanya. Saudara perhatikan ya, pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia daripada semuanya. Dan di sini ya, saudara, kita membaca ya tadi sudah kita baca ya, yaitu apa? Ini loh, persekutuan ya, persekutuan di dalam penderitaan, di dalam kematian Kristus, dan persekutuan juga di dalam kuasa kebangkitan. Ini yang bagi Paulus itu adalah segala-galanya, yang dia terus kemudian bisa melihat segala sesuatu itu jadi gak menarik gitu. Itu seperti sudah lewat, itu dulu gitu ya, itu di dalam keadaannya dulu gitu. Tapi sekarang dia bagaimana itu berlari-lari untuk bisa mengejar kepenuhan Kristus ini gitu di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi saya, poin yang kita mau katakan adalah di dalam Kristus terjadi perubahan nilai ini gitu. Apa yang dulu kita anggap mulia, apa yang dulu kita anggap untung, yang kita merupakan kebanggaan, tapi sekarang kita melihat sebagai satu apa sih ini gitu ya, ini sampah, sesuatu yang nggak bernilai gitu, karena ada yang lebih bernilai. Saudara coba bandingkan ya perkataan seperti ini dengan perumpamaan Tuhan Yesus orang yang, tentang kerajaan Allah yang seperti orang yang menemukan harta ya di ladang lalu terus kemudian ya dia menjual seluruhnya untuk memperoleh itu gitu. Menemukan mutiara yang berharga ya. Jadi dia menganggap semua yang lain itu boleh dijual ya. Ya, ini semua boleh ditinggalkan, boleh dianggap rugi itu asal bisa mendapatkan ini ya. Nah, mutiara itu adalah apa saudara? Kalau menurut Filipi 3 ini adalah pengenalan akan Kristus. Sekali lagi ya, pengenalan akan Kristus. Saudara dan saya bisa tanya kepada diri kita sendiri ya, apakah ini juga yang kita kejar gitu. Berbahagia saya kalau kita mengejar hal seperti ini. Inilah saya, sukacita akan diberikan kepada kita. Tapi kita seringkali dalam kehidupan ini kurang bersukacita dan nggak mengerti sukacita yang sejati. Kenapa? Karena kita nggak mau diatur ya, nggak mau dibentuk ya. Konsep nilai kita itu nggak mau dibentuk, nggak mau dibereskan oleh Tuhan gitu. Kita menganggap pengenalan akan Kristus ya penting sih, tapi itu one of so many agendas in my life gitu ya. Sebab ibaratnya ini ada, ya hidup saya itu ada 173 laci gitu ya. Dan pengenalan akan Kristus itu cuma salah satu laci di antara 170 something itu tadi gitu. Nah inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan
orang Kristen ya, sudah mendapati kehidupan Paulus itu bukan seperti itu loh. Kristus bukan cuma salah satu laci gitu ya. Salah satu di antara when many other things in this life itu Kristus cuma salah satu saja di antara sekian banyak laci kehidupan. Oh tidak, saya tidak gitu. Tapi dia bisa menyerahkan semuanya ya, supaya dia bisa mendapatkan pengenalan akan Kristus Yesus itu gitu. Yang jauh lebih mulia daripada semua yang lain. Gitu. Harap saya kehidupan kita ya, ini bisa masuk ke dalam kerinduannya seperti itu bersama dengan Paulus ya. Ya mungkin bagian-bagian terakhir saya ini bicara tentang apa ini, tentang satu keyakinan ya, sifatnya itu sangat personal ya, apa tentang kedatangan Kristus ini very personal ya sudah. Ini nggak harus ditafsir seperti kayak Paulus itu salah sangka lah, menyangka Kristus itu bahwa Kristus itu akan segera datang, tapi ternyata nggak datang, dia salah sangka gitu misalnya. Nggak harus ditafsir ke arah sana, ya. Tapi kerinduannya itu ya, ini strong eschatological consciousness ya, seperti sudah mau berjumpa dengan Tuhan gitu. Tapi yang menarik, seperti saudara baca tadi ya, di dalam ayat tadi kan, Paulus bisa memilih untuk tetap berada di dalam dunia ya, dan bekerja memberi buah itu tadi. Tapi selain itu juga, kalau kita baca ini ya, misalnya maksudnya Filipi 1, kita membaca Filipi 1 ayat 23 ya, Filipi 1 ayat 23. Saya baca sekali lagi ayat ini, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu ya. At least di sini Paulus kan memberikan satu gambaran yang apa ini ya, normal tanda kutip. Memberikan kemungkinan bahwa dia bisa meninggal sebelum Tuhan datang kembali ya di dalam hal ini. Jadi mereka yang menyerang seperti kayak Paulus yakin sekali bahwa Kristus akan segera datang di dalam masa hidupnya itu. Itu akan berbenturan dengan ayat-ayat seperti ini karena bagi Paulus dia memberikan kemungkinan juga dia bisa mati berjumpa dengan Kristus bahkan sebelum Kristus datang kembali. Despite ya, betul juga kita mengatakan bahwa pengharapan eskatologi Paulus itu begitu kuat ya. Termasuk juga di dalam surat-surat yang lain gitu. Waktu dia mengatakan waktu sudah dekat ya. Waktu sudah dekat itu kan tegangannya itu tinggi di dalam hal ini ya. Kepercayaan Paulus tentang kedatangan Tuhan gitu. Nah, itu something yang very personal subjektif gitu. Dan toh ada ayat-ayat seperti di sini ya, Filipi 1 ayat 23 yang menyatakan satu gambaran yang berbeda, atau 3 ayat 20 something ya, 3 ayat 20 something, karena keluargaan kita, saya baca dari 20, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi dari ayat-ayat ini ya sudah bisa melihat bahwa despite Paulus punya keyakinan sangat kuat ya akan kedatangan Kristus itu. Tapi dari ayat-ayat yang kita baca, kita tahu juga dia memberikan satu kemungkinan ya, dia bisa saja dia mati ya sebelum Yesus datang kembali. Maksud saya gini, ini satu kalimat ini sudah mungkin nggak terlalu mengerti ya kepentingannya apa gitu, tapi karena ada tuduhan daripada ya biasanya yang melakukan gambaran seperti ini kayak dari sisi orang-orang liberal gitu ya, menyatakan bahwa Paulus ini salah sangka gitu. Salah sangka, dia pikir Yesus itu datang di dalam masa hidupnya padahal nggak datang gitu ya. Terus kemudian dia biasanya dibenturkan dengan profil eskatologinya Lukas ya. Nah, Lukas lah yang mengoreksi kesalahan eskatologinya Paulus. Jadi di sini seperti kayak firman Tuhan dibenturkan dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa mengikuti pandangan seperti itu lah. Asal saudara tahu di dalam hal ini ya. Betul bahwa Paulus mempunyai satu perasaan yang sangat unik ya dalam kedekatan itu eschatological hope and juga eschatological consciousness sangat kuat ya kedatangan Kristus itu betul itu. Nah itu subjektif personal ya. Toh saudara membaca di dalam ayat-ayat ini, saudara membaca bahwa Paulus juga memberikan kemungkinan bahwa dia bisa saja Tuhan belum datang dan dia sudah mati terlebih dahulu, which is itu the case anyway, benar-benar terjadi seperti itu kan ya di dalam kehidupan Paulus.
Tetapi still ya, itu kesadaran eskatologis bahwa Tuhan akan datang kembali. Itu sesuatu yang kita perlu hayati di dalam kehidupan kita. Ya, seperti dikatakan dalam surat yang lain ya. Hendaklah orang yang membeli seperti tidak membeli, ya. Orang yang beristri seperti tidak beristri, ya. Orang yang memiliki barang-barang dalam dunia ini seperti nggak memiliki. Nah, ini cuma bisa dimengerti kalau kita mempunyai satu eschatological consciousness atau awareness itu ya, yang dikaitkan dengan relasi persekutuan dengan Kristus. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana kita memahami Filipi 4:19 dalam hidup kita menurut konteks pengertian surat Paulus? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maksudnya pertanyaan saudara kemana ya ini? Kalau saudara baca konteksnya kan di sini kan bicara tentang ini ya, pemberian, tentang pengumpulan kolekte gitu kan ya, tentang berbagian di dalam pelayanan. Dan ya coba saudara baca dari 15, 16, 17 di situ akan. Saya baca dari 16 ya, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya, encouragement untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Lalu baru masuk 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus bersuka cita untuk ini ya, gerakan yang dari Tuhan itu. Jemaat di Filipi ini bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, dia menerima persembahan daripada jemaat di Filipi ya, dan dia juga menerimanya dengan sukacita. Lalu apa ini ayat 19? Ya, sederhana, Paulus mendoakan supaya Tuhan itu membalas di dalam hal ini ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Maksudnya ini satu encouragement ya, bahwa orang yang mendukung pekerjaan Tuhan ya, menyisikan uangnya itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya pasti nggak akan jatuh miskin di dalam hal ini. Allah itu akan memenuhi keperluan mereka ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah hati seorang hamba Tuhan ya, yang bersih. Waktu dia menerima persembahan, dia nggak sombong dan saya nggak mau terima gitu ya. Memangnya saya nggak bisa kerja sendiri ya Pak, ini sombong namanya kayak begini ya. Paulus menerimanya dengan rendah hati. Dia memberi dirinya itu untuk dilayani juga oleh jemaat Filipi. Dia bersyukur ya. Tapi terus dia nggak taken for granted gitu. Dia membalasnya dengan mendoakan mereka, dengan memberkati mereka, mendoakan Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Dia bukan hamba Tuhan yang aji mumpung, bukan gitu. Tapi dia juga bukan hamba Tuhan yang sombong, yang nggak mau menerima pemberian, bukan juga gitu. Jadi kalau sudah baca dalam konteksnya saya pikir jelas ya, ini ayat 19 ada doa Paulus kepada orang-orang yang memang dengan kerelaan itu mendukung pekerjaan Tuhan, termasuk juga kehidupan Paulus di sini yang sedang berada di dalam penjara. Ya demikian saya jawaban daripada pertanyaan. Saya pikir kita juga sudah bisa berhenti di sini ya.